kehidupan ini ada sisi Tuhan dan ada sisi kita. Ini poin ini harus kuat kebenarannya. Kalau kebenaran di sisi ini, maka kita akan punya paham yang gak kuat. Kita gak punya pondasi yang kuat. Dalam hidup ini ada sisi Tuhan dan ada sisi kita. Itu berbicara tentang apa? Bukan sisi Tuhan 50%, lalu sisi kita 50%. Bukan. Sisi Tuhan yang memberi anugerah 100%. Dan sisi kita yang meresponi anugerah 100%. Selalu ada dua sisi di dalam kehidupan ini. Makanya sisi Tuhan seperti sebuah teko yang berisi menuangkan ke dalam gelas. Sisi Tuhan menuangkan gelas itu. Sisi kita adalah gelasnya yang mau dituangi oleh Tuhan. Setiap kali selalu ada dua sisi. Gak ada yang cuma satu sisi. Ketika sisi Tuhan muncul, harusnya sisi kita juga muncul. Ketika sisi Tuhan memunculkan sesuatu yang ilahi, maka respon hati kita itu juga harus muncul. Ketika Tuhan memunculkan kebenarannya, maka respon hati kita harus menanggapi kebenarannya. Selalu sisi Tuhan yang memulai. Selalu Tuhan yang memulai. Kita adalah setelah Tuhan yang memulai. Tuhan itu seperti pemain catur. Dia memulai dan dia gak pernah memulai yang kedua sampai kita memulai. Tuhan akan memulai langkah kedua setelah kita memulai langkah yang pertama. Lalu Tuhan memulai lagi dan Tuhan ingin tunggu. Ayo, responmu apa? Tindakanmu apa? Begitu kita memulai, maka Tuhan melanjutkan perjalanannya dengan kita. Sisi ini nggak boleh belokannya salah. Kalau belokan di sini salah, kita menganggap bahwa Tuhan 100%, saya nggak ada tugas apapun, saya nggak punya respon, saya bertindak seenaknya. No, justru di sini harus benar. Ketika Tuhan memunculkan, maka dari hati kita meresponinya. Setiap kali Tuhan memunculkan sesuatu, maka Dia ingin menunggu apa respon kita. Dalam Pengkhotbah 3 ayat yang 11, dalam terjemahan IMB dituliskan begini: Dia telah menjadikan segala sesuatu indah pada waktunya. Dia juga telah menaruh kekekalan dalam hati mereka. Tanpa itu, manusia tidak dapat memahami pekerjaan yang Elohim perbuat dari awal sampai akhir. Ayat ini menjelaskan satu hal penting, yaitu apa? Yaitu Tuhan yang menaruh kekekalan dalam batin kita. Ini aneh. Tuhan yang memulai dengan menaruhkan kekekalan dalam hati kita. Seperti apa kekekalan yang Tuhan taruh dalam hati kita? Kekekalan itu nggak bisa dipengaruhi oleh dunia. Kekekalan itu muncul dengan tiba-tiba tanpa kita mau. Walaupun kita mau, kalau Tuhan nggak memunculkannya, Tuhan nggak memberikannya, maka kekekalan itu nggak akan terjadi. Makanya kok tiba-tiba, kok saya pengen baca Alkitab ya, kok saya pengen menyembah Tuhan ya. Mungkin ada orang-orang yang hidup dalam dosa, kok aku bosan dengan dosa saya. Itu apa? Itu kekekalan yang Tuhan taruh dalam hatinya. Ada orang-orang yang hidup dalam kegelapan, yang begitu pekat sekali. Dia berkata, aku bosan dengan semuanya ini. Saya bosan dengan dosa-dosa. Semua dosa sudah saya nikmati, tapi hari ini aku bosan dengan semuanya. Itu apa? Itu Tuhan menaruhkan kekekalan dalam hati.